Arafah terletak di kawasan yang terletak di sebelah tenggara Masjidil Haram. Sejak sekian tahun lalu, Padang Arafah ditanami lebih dari 100.000 pohon untuk menyejukkan kawasan. Padang Arafah di tempat ini menjadi puncak dan pertemuan bagi jemaah haji di seluruh dunia. Di tempat ini juga berlangsung wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah yang menjadi inti dari ibadah haji. Kata Arafah diambil dari akar kata yang memiliki arti mengenal atau mengakui, karena di sini manusia seharusnya mengenal jati diri dan menyadari dosa-dosanya. Arafah memiliki arti pengetahuan. Nabi Ibrahim memperoleh penjelasan tentang manasik haji dari malaikat Jibril di Arafah. Dinamai demikian karena Arafah menjadi tempat perjumpaan antara Adam dan Hawa. Keduanya memiliki rasa untuk saling memahami. Itulah isyarat pengetahuan yang pertama. Keberangkatan para jemaah dari Mekah menuju Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah adalah refleksi bahwa sesungguhnya kita berasal dari Allah. Kembalinya para jamaah dari Arafah ke Mekah pada hari berikutnya sebagai refleksi bahwa sesungguhnya kepadanya kita akan kembali. Hari wukuf adalah hari yang terbanyak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni manusia dan terbanyak manusia dibebaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka. Hal tersebut terdapat dalam suatu hadis, yaitu tidak ada juga hari selain hari kemenangan dalam peperangan Badr yang terlihat setan begitu terhina dan kecil seperti halnya wukuf di Arafah. Ibadah wukuf di Arafah dimulai saat matahari tergelincir hingga matahari terbenam. Yang dilakukan saat wukuf yakni sholat jamak takdim dan sholat qashar zuhur dan asar, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan sholat jamak takdim dan qashar maghrib dengan isya. Padang Arafah saat belum memasuki musim haji ibarat wilayah tak berpenghuni dan tak ada aktivitas. Di situ tidak ada toko, tidak ada pasar, apalagi tempat tinggal. Tetapi yang ada hanyalah sejumlah bangunan yang digunakan jutaan jamaah dari belahan dunia saat puncak haji. Hamparan padang pasir seluas sekitar 5,5 kali 3,5 km tersebut juga sangat gersang. Sekalipun beberapa lokasi ditumbuhi pepohonan dan ilalang yang tak terurus. Memang ada beberapa bangunan di situ selain masjid dan rumah sakit, tetapi bangunan-bangunan tersebut tertutup rapat saat puncak haji belum berlangsung. Jika masjid dan rumah sakit yang berupa bangunan besar di Arafah terpelihara, berbeda dengan ribuan toilet yang ada di situ. Di saat belum memasuki puncak haji, aktivitas di padang itu nyaris tidak ada. Demikian juga jalan raya yang ada di situ hanya sesekali saja dilalui kendaraan bermotor. Kalaupun ada kendaraan yang melintas di situ, umumnya mereka yang ada di kendaraan tujuannya ke Jabal Rahmah, yang konon dipercaya tempat bertemunya Adam dan Hawa setelah 100 tahun terpisah. Saat musim panas, suhu di padang itu terasa sangat menyengat badan hingga banyak rumput yang berwarna kuning yang menandakan mati kering. Meskipun padang Arafah hanyalah sebuah hamparan padang pasir yang luas, tetapi di tempat itulah nanti ratusan ribu jamaah calon haji dan jutaan dari belahan dunia akan berkumpul saat wukuf. Sekalipun Arafah sehari-harinya seperti wilayah mati karena tak berpenghuni, tetapi jutaan umat muslim bakal menjadi tempat utama saat musim haji. Puncak haji Padang Arafah setiap tahun pada tanggal 9 Dzulhijjah merupakan tempat berkumpulnya semua jamaah haji yang juga merupakan puncak ibadah haji saat itu. Semuanya melakukan wukuf yang merupakan rukun haji. Padang Arafah adalah lokasi tempat berkumpulnya jamaah haji dan Arafah adalah lambang maqam ma'rifah billah yang memberikan rasa dan citra bahagia. Di Arafahlah tempat berkumpulnya jemaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia yang berbeda bahasa dan warna kulitnya, tetapi memiliki satu tujuan yang dilandasi persamaan. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, besar dan kecil, pejabat dan rakyat jelata.
sehingga menjadi tempat persamaan yang hakiki. Arafah yang menjadi sepenting-pentingnya syiar haji diambil dari kata ta'aruf yang artinya saling mengenal dan saling mengenal itu adalah menuju saling menolong. Wukuf di padang Arafah bagi jemaah calon haji hanya diberi kesempatan waktu saat tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah yang memiliki arti sangat penting bagi jemaah. Pada hari Arafah, jamaah berbagai belahan dunia berkumpul di satu tempat itu untuk melaksanakan rukun haji yang menentukan sah atau tidaknya ibadah haji. Saat berada di Arafah, jamaah berpakaian ihram putih tanpa jahitan dengan melepaskan kebahagiaan dan kebanggaan keduniaan, menunjukkan sikap rendah diri kepada Tuhannya. Juga pengakuan dosanya dinyatakan kepada Tuhan. Permohonan ampun dan segala dosa dipanjatkan kepada Tuhan. Setiap jamaah menyadari benar betapa dekatnya Allah kepada hambanya dan beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas yang meliputi suasana wukuf di Arafah. Setelah wukuf dilakukan, jemaah bebas dari beban dosa karena Allah yakin doanya dikabulkan. Dorongan untuk melakukan kebaikan lebih banyak terasa sangat kuat dan rahmat Allah pun dirasakan menenteramkan jiwa jamaah. Itulah makna keberadaan umat muslim di padang Arafah, sebuah padang luas yang tak berpenghuni saat non-musim haji, tetapi menjadi tempat yang paling didatangi dan berarti saat musim haji. Padang Arafah yang merupakan sebuah dataran luas yang terletak di dekat kota Mekah, Arab Saudi. Tempat ini sangat penting dalam rangkaian ibadah haji. Padang Arafah merupakan salah satu lokasi yang dikunjungi oleh jemaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah nanti. Pada tanggal tersebut, jemaah haji berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan puncak ibadah haji yang disebut dengan wukuf. Wukuf merupakan momen ketika jemaah haji berkumpul di Padang Arafah, mulai dari matahari tergelincir pada hari tersebut, sehingga terbenam matahari pada hari yang sama. Selama waktu tersebut, jemaah haji dianjurkan untuk memperbanyak doa, berzikir, merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertaubat kepadanya. Padang Arafah memiliki makna yang penting dalam ajaran Islam. Di tempat ini Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan khutbah wida, yaitu khutbah perpisahan kepada umat Islam pada tahun terakhir beliau sebelum wafat. Oleh karena itu, tempat ini memiliki nilai historis dan spiritual yang tinggi bagi umat Islam. Tak hanya itu, Padang Arafah juga menyimpan kisah-kisah lain yang tak kalah menarik dan syarat akan pesan moral bagi umat Islam. Kini Arafah sudah menjadi nama tempat untuk menjalankan ibadah wukuf bagi jemaah haji. Ada yang mengatakan penamaan Arafah ini berasal dari bahasa Arab A'rafa yang artinya mengetahui. Istilah ini kerap muncul dalam kisah-kisah yang akan dibahas, sehingga akhirnya menjadi sebuah nama tempat yang disebut dengan Arafah. Menurut surat Thaha ayat 123, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir Adam dan Hawa dari surga karena telah melanggar larangannya. Pada saat diturunkan, keduanya berpisah tempat. Ada catatan sejarah yang menyebutkan bahwa Nabi Adam diturunkan di sebuah tempat yang kini kita kenal dengan nama Sri Lanka, sementara Siti Hawa berada di dataran Arabia. Tentu saja kondisi pada saat itu tidak ada siapa-siapa, mengingat keduanya adalah manusia pertama di alam semesta. Setelah berkeliling ke sana kemari dan berjuang mempertahankan hidup, Adam dan Hawa akhirnya berjumpa kembali di sebuah tempat yang kini kita kenal dengan nama Arafah. Dalam kisah yang lain, malaikat sudah mengingatkan Adam dan Hawa untuk mencari sebuah tempat yang kini bernama Padang Arafah. Hal ini dimaksudkan supaya keduanya mengakui dosa-dosanya dan memohon ampun kepada Allah Sang Pencipta. Setelah bertemu, kemudian keduanya memohon ampunan kepada Allah dengan membaca doa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami
Kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Selain kisah Adam dan Hawa, di balik padang Arafah juga menyimpan kisah Nabi Ibrahim yang luar biasa. Ketika tidur, Nabi Ibrahim bermimpi sedang menyembelih putra semata wayangnya, Ismail. Tentu saja mimpi ini mengejutkan Nabi Ibrahim. Namun demikian, mimpi ini datang berturut-turut dalam tidurnya. Karena itulah kemudian ia merenungi mimpi tersebut. Pada hari perenungan, ini diabadikan menjadi hari tarwiyah atau renungan, dan pada hari tarwiyah umat Islam disunahkan untuk berpuasa. Setelah melalui renungan, kemudian Nabi Ibrahim meyakini bahwa mimpinya itu benar. Nah, pada hari di mana Nabi Ibrahim mengetahui hakikat mimpinya itu, dinamakanlah Arafah. Ada pula kisah lain yang menyebutkan bahwa padang Arafah adalah tempat di mana Nabi Ibrahim diberitahu malaikat Jibril tentang cara manasik haji. Ketika itu Jibril bertanya, "Hal Arafah, apakah kamu tahu?" Kemudian Ibrahim menjawab, "Araftu, aku mengetahuinya." Padang Arafah bisa jadi dulunya adalah tempat di mana manusia mengenal Tuhannya. Manusia juga datang ke tempat itu untuk mengakui kesalahan dan dosa-dosanya serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari kisah-kisah tersebut, padang Arafah merupakan tempat yang mulia. Di tempat inilah umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul dalam kondisi khusyuk dan berdebu untuk mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunan kepadanya. Allah berfirman, "Lihatlah kepada hamba-hambaku itu, mereka telah meninggalkan semua yang dimilikinya dan mendatangiku dengan khusyuk dan berdebu. Mereka memohon ampunan dan rahmatku. Aku bersaksi dengan kalian bahwa aku akan mengampuni mereka." Di Arafah, semua umat Islam berpakaian serba putih. Dalam waktu yang sama pula mereka bermunajat kepada Allah dan mengakhiri wukuf dalam waktu yang bersamaan. Padang Arafah adalah tempat berkumpulnya manusia dalam keadaan penuh pengakuan dosa yang tulus.